Yo Minasa, selamat datang kembali di channel Raja Shinobi. Yang sudah subscribe admin doakan semoga kalian masuk ke dalam surga. Nah jika sudah, mari kita masuk ke ceritanya, let's go. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Kashin Koji menatap Boruto yang masih terbaring lemah. Matanya memancarkan keyakinan seolah dia tahu Boruto akan melewati semua ini dengan tenang. Dia berkata, "Boruto, kau tak perlu yakin sekarang. Keyakinan itu akan tumbuh seiring perjalananmu. Tapi, satu hal yang perlu kau tahu, waktu bukanlah sekutumu. Kawaki dan ancaman dunia Otsutsuki terus bergerak. Jika kau tak bertindak, segalanya akan runtuh lebih cepat dari yang kau bayangkan." Lalu Boruto menoleh dengan tatapan kosong. Napasnya berat. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku bahkan tidak bisa berdiri apalagi menghadapi Kawaki atau ancaman Otsutsuki. Kashin Koji tersenyum samar dan berkata, "Pertama, kau harus pulih. Setelah itu, aku akan melatihmu. Teknikmu tidak stabil karena jiwamu belum sepenuhnya menerima kekuatan itu. Kau melawan dirimu sendiri, Boruto. Jika kau bisa menyatu dengan kekuatan yang kau miliki, kau akan menjadi sesuatu yang bahkan para Otsutsuki takutkan." Kemudian Boruto terdiam, lalu berkata, "Kashin Koji, kenapa kau membantuku? Apa untungnya untukmu?" Lalu Kashin Koji menatapnya dengan serius dan berkata, "Aku adalah seseorang yang percaya pada keseimbangan dunia ini. Aku melihat potensimu sama seperti aku melihat potensi ayahmu dulu. Kau adalah satu-satunya yang bisa mengubah jalan cerita ini. Dunia ninja mungkin akan berubah, tapi jika kau gagal, yang tersisa hanya kehancuran." Sementara itu di tempat lain, Kawaki berdiri diam, menatap tanah yang sebelumnya menjadi tempat pertempuran Boruto. Kawaki melawan Shibai, napasnya tersengal-sengal, dan tangannya mengepal erat. Lalu Kawaki berkata, "Kashin Koji, sialan kau, selalu campur tangan, aku tidak bisa membiarkan ini. Kashin Koji harus aku bunuh juga agar dia tidak selalu membuatku kesal." Lalu dia berbalik dan berjalan menuju reruntuhan desa Konoha. Tatapannya penuh dengan kebencian dan rasa bersalah yang bercampur. Di dalam hatinya, Kawaki tahu Boruto berkata benar. Rasa bersalahnya adalah bahan bakar dari kemarahannya. Lalu Kawaki berkata, "Aku tidak akan gagal," gumam Kawaki. "Boruto adalah ancaman bukan hanya bagi Konoha tapi juga dunia baru yang kuinginkan. Aku harus menghentikannya tak peduli apapun caranya." Tiba-tiba, bayangan misterius muncul di belakang Kawaki. Sosok tersebut terlihat seperti sosok Ishiki Otsutsuki. Sosok itu lalu berkata, "Kawaki, sepertinya waktunya hampir tiba. Jangan biarkan perasaanmu merusak rencanamu. Ingat, kehendak Otsutsuki adalah mutlak." Kemudian Kawaki menoleh. Wajahnya dingin lalu berkata, "Siapa kau keparat? Aku tahu. Tapi jangan pikir aku melakukannya untukmu atau siapapun, ini adalah jalanku." Kemudian terlihat sosok itu menghilang meninggalkan Kawaki yang kembali fokus pada rencananya. Lalu Kawaki berkata, "Boruto, sialan kau, aku akan mencarimu, dan saat kita bertemu lagi aku pastikan ini benar-benar akhirmu." Lalu adegan kembali ke Kashin Koji dan Boruto. Lalu Koji membantu Boruto berdiri. Meski tubuhnya masih terasa berat, "Kita akan pergi ke tempat di mana kekuatanmu bisa diasah tanpa gangguan. Tempat itu adalah kunci bagi masa depanmu, Boruto." Kemudian Boruto menatap Koji dengan ragu, tapi dia merasa ada sedikit keyakinan tumbuh dalam dirinya. Lalu Boruto berkata, "Baiklah, tapi jika aku gagal, jangan ragu untuk mengakhiriku. Aku tidak ingin menjadi ancaman bagi siapapun." Kashin Koji tersenyum tipis lalu berkata, "Kalau kau gagal, dunia ini mungkin sudah berakhir sebelum aku sempat melakukannya, Boruto." Dengan itu, mereka berdua menghilang ke dalam kabut, menuju babak baru dalam perjalanan Boruto. Babak yang akan menguji bukan hanya kekuatannya tetapi juga keyakinannya pada dirinya sendiri dan dunia ninja. Kini Boruto berlatih bersama Kashin Koji, dan Koji berniat untuk mengajarkan teknik baru. Lalu adegan berpindah kembali ke medan perang di Sunagakure. Langit Sunagakure yang gelap gulita semakin terasa mencekam. Shinobi yang tersisa terus berjuang meski terlihat lelah dan penuh luka. Di tengah medan perang, Hashirama berdiri kembali setelah terpental oleh ledakan Ryu, sembari memandang Kakashi dan Guru Yamato serta Sai yang tampak terengah-engah. Terlihat juga Sarada dan Mitsuki serta Shino. Mereka masih terus menetralisir para pasukan Claw Marks dan masih terus mendapat serangan dari para Bunshin dari Ryu. Sarada lalu berkata, "Aku tidak akan membiarkan kerusakan ini untuk yang kedua kalinya." Terlihat pukulan dahsyat dan Chidori melesat dan menghantam beberapa pasukan Claw Marks tersebut. Lalu Shino dan juga Mitsuki mulai berkolaborasi untuk menghentikan Bunshin Ryu dengan kerjasama kekuatan mereka. Kemudian adegan memperlihatkan Hashirama yang berkata kepada Kakashi dan Yamato, "Kita harus memusatkan serangan ke inti kekuatan Ryu," ucap Hashirama dengan nada tegas. Dia menggunakan energi Shinju sebagai sumber utama. Kalau kita bisa memutuskan itu, dia tidak akan punya kekuatan lagi. Kakashi mengangguk,
matanya berganti ke Mangekyo Sharingan. Aku akan menciptakan gangguan dengan Kamui, tapi aku butuh kalian untuk memastikan Ryu tidak lepas dari serangan terakhir. Hashirama segera membuat formasi baru dengan Mokuton. Pilar-pilar kayu menjulang ke langit menciptakan formasi segel yang rumit lalu dia berteriak, "Kakashi, gunakan cakramu untuk memperkuat segel ini, mungkin ini kesempatan terakhir kita." Lalu Kakashi, meskipun tubuhnya penuh luka, berdiri dengan gagah, "Serahkan padaku." Dengan cepat, ia memusatkan cakra di tangannya, lalu memperkuat dan mengalirkan elemen listrik ke pilar segel milik Hashirama. Sementara itu, Ryu terlihat semakin marah, aura gelapnya membesar. Mengancam seluruh medan perang lalu dia berkata, "Kalian benar-benar keras kepala." Dengan tombak pasir hitamnya, ia menghancurkan beberapa pilar kayu yang mendekat. Namun, di saat itu, Kakashi berhasil memindahkan sebagian tombak ke dimensi lain dengan Kamui memperlambat serangan Ryu. Hashirama melihat celah dan berkata, "Sekarang, dengan gerakan cepat, ia memanggil patung Buddha bertangan 1000, yang kali ini menyalurkan cakra tambahan dari para shinobi di medan perang. Patung itu menyerang Ryu dengan tinju bertubi-tubi, memaksanya mundur. Lalu Ryu berkata, "Ini belum selesai." Ryu menciptakan bola energi gelap besar, bersiap menghancurkan seluruh Sunagakure. Tapi sebelum serangan itu diluncurkan, Tobirama muncul dengan Hiraishin, membawa segel khusus yang dirancang untuk mengunci energi Shinju. Kemudian Tobirama berkata, "Serangan ini tidak bisa diblokir, tapi bisa dialihkan." Tobirama menempatkan segel di bawah kaki Ryu, menciptakan pusaran air besar yang menyerap sebagian energi gelapnya. Setelah itu Tobirama berkata, "Sisanya aku serahkan kepada kalian, sementara aku akan membantu Midday." Di sisi lain medan perang Rock Lee dan Midday masih melawan Jura. Setelah serangan Hirodora Ganda berhasil menjatuhkan Bak, Jura terlihat muak dengan mereka. Lalu Jura berkata, "Kalian makhluk rendahan kalian sungguh sangat membuatku muak, kalian tidak mengerti arti kekuatan yang sesungguhnya." Lalu terlihat Jura dengan kecepatan yang sangat luar biasa lalu dia terlihat menghajar Rock Lee dengan bertubi-tubi. Akan tetapi Midday tak tinggal diam. Terlihat Midday membantu Rock Lee dan memblokir semua serangan dan pukulan Jura yang mengarah ke Rock Lee. Lalu Jura bertarung jarak dekat dengan Midday. Pukulan serta serangan yang luar biasa terlihat di medan pertempuran di Sunagakure. Midday yang sudah memasuki gerbang Hachimon kelima. Lalu dirinya mulai membuka gerbang Hachimon yang keenam. Jura yang melihat itu. Dirinya merasa harus lebih waspada dan berhati-hati terhadap semua serangan yang diluncurkan oleh Midday. Kemudian Jura berkata, "Menambah cakra merah lagi ya, cakramu memang kuat dan besar, tapi itu belum cukup untuk melawanku." Terlihat juga Tobirama mulai membantu mereka dengan mengeluarkan elemen air berbentuk naga yang melaju dan berniat untuk menyerang Jura. Akan tetapi Jura dengan mudah menghindari serangan tersebut. Jura pun kemudian melemparkan besi hitam yang melaju cepat ke arah Tobirama. Dan besi hitam tersebut langsung menusuk kedua bahu Tobirama dan memperlambat regenerasi pemulihan tubuhnya. Dan di saat itu juga Jura menyadari jika besi hitamnya juga bisa memperlambat regenerasi dari Edo Tensei. Lalu Jura berkata, "Jadi begitu ya. Besiku juga bisa memperlambat regenerasi dari tubuhmu. Baik, kalau begitu aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menghabisi para Edo Tensei keparat seperti kalian." Setelah itu terlihat Jura yang mempersiapkan Bijudama yang siap diarahkan ke Edo Tensei Tobirama dan Midday. Lalu Bijudama tersebut segera meluncur keras menuju mereka berdua, dan tanpa disadari Edo Tensei Tobirama dan Midday. Ternyata di belakang Bijudama tersebut meluncur juga sebuah batang besi hitam. Tobirama dan Midday berhasil menghindari Bijudama tersebut, akan tetapi mereka berdua tak bisa menghindari besi hitam milik Jura yang datang secara tiba-tiba. Lalu terlihat keduanya terkena besi hitam milik Jura di bagian kaki mereka. Akan tetapi mereka berdua tidak merasakan sakit sama sekali tetapi regenerasi mereka melambat. Rock Lee yang melihat momen tersebut berteriak, "Tuan Hokage, Guru Midday, apa kalian tidak apa-apa?" Lalu Daimik berkata, "Kami tidak apa-apa, kau jangan khawatir nak." Tobirama terlihat mencoba strategi baru. Dia mulai merencanakan strategi tersebut untuk melumpuhkan kekuatan Jura. Tobirama lalu berkata, "Tuan Dai, kau fokuskan seranganmu kepada makhluk itu. Sementara aku akan menyerangnya dari belakang dan akan aku buat 6 juta kertas peledak untuk bisa menghancurkan makhluk itu." Kemudian mereka bertiga mulai melakukan rencana tersebut. Rock Lee, Midday, dan Hokage Tobirama mereka bekerja sama untuk menyerang Jura. Lalu Jura berkata, "Usaha kalian akan sia-sia, kalian hanya akan membuang waktu saja. Cukup, kalian bertiga akan segera kukirim kembali ke alam baka." Lalu terlihat serangan dekat terus dilancarkan Rock Lee dan Midday dengan penuh semangat. Serangan tersebut perlahan menguras tenaga dari Jura. Dan di saat Jura mulai kelelahan, Hokage Tobirama mengeluarkan rantai dari tangannya dan tanpa disadari kaki Jura terjerat rantai milik Tobirama. Midday yang melihat kesempatan itu, dirinya tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Lalu dirinya memukul wajah Jura dengan penuh kekuatan sehingga membuat Jura harus terjatuh dan terlempar. Lalu Tobirama melemparkan banyak kertas peledak yang berjumlah 6 juta kertas peledak. Teknik ini begitu sangat mengerikan karena ledakan dari teknik ini terus-menerus akan meledak.
Lalu dengan satu gerakan segel tangan, kertas itu pun meledak. Lalu terlihat ledakan itu yang sangat dahsyat dan membuat area di sekitar Jura sampai bergetar. Lalu Jura yang terkena teknik itu, dirinya tidak bisa memblokir semua kertas peledak itu. Luka-luka akibat ledakan itu mulai berdampak pada tubuhnya, dan Jura mencoba untuk kabur dengan membuka sebuah portal dari bawah tanah. Lalu portal itu pun terbuka dan Jura melarikan diri dari medan laga. Setelah begitu lama akhirnya ledakan itu pun dihentikan oleh Tobirama. Setelah mereda dan kabut mulai menghilang, nampaknya sudah tidak terlihat kembali tubuh dari Jura dan entitasnya sudah tak berada di area tersebut. Lalu Daimik berkata, "Apakah kita berhasil?" Tobirama menjawab, "Sepertinya ledakan dari kertasku bisa membuat makhluk itu pergi. Aku sudah tidak merasakan entitas miliknya. Mungkin dia sudah kabur meninggalkan desa ini." Rock Lee lalu menambahkan, "Syukurlah, akhirnya kita bisa sedikit lega karena makhluk itu sudah pergi dengan luka yang mungkin cukup parah. Semoga saja dia tidak kembali." Setelah momen tersebut, adegan kembali ke pertempuran melawan Ryu. Hashirama, Kakashi, dan Yamato akhirnya berhasil menyelesaikan formasi segel besar cakra mereka bersatu, menciptakan penjara energi yang mengurung Ryu sepenuhnya. Segel ini akan memakan energi Shinju Mu dan menguncinya selamanya. Teriak Hashirama, "Ryu, meskipun terperangkap," tertawa keras, "kalian pikir ini cukup? Dunia ini sudah di ujung kehancuran. Kalian hanya memperlambat yang tak terhindarkan." Namun, pilar-pilar kayu terus menyerap energi Shinju milik Ryu, perlahan-lahan memutuskan hubungannya dengan akar kekuatan tersebut. Dalam ledakan terakhir, lalu Ryu berkata, "Sial, apa yang terjadi, kekuatanku melemah. Keparat kalian, ingat aku akan kembali dan ini belum berakhir, kekuatan pohon dewa akan berdiri tegak di dunia yang fana ini, ingat itu para manusia bodoh." Terlihat cahaya gelap Ryu akhirnya hancur dan Ryu pergi dari medan pertempuran tersebut sepenuhnya. Semua shinobi yang tersisa terjatuh ke tanah. Kelelahan tapi lega Sunagakure kini aman, meskipun medannya hancur lebur. Kemudian adegan memperlihatkan di laboratorium rahasia Amado. Terlihat Amado mengamati layar holografis yang menunjukkan kekalahan Ryu. Lalu Amado berkata, "Sialan, tapi tidak masalah, itu hanyalah pengalih perhatian, tahap kedua akan segera dimulai," ucapnya sambil menatap siluet di dalam tabung besar. Lalu terlihat sosok misterius di sebelahnya tersenyum tipis lalu berkata, "Biarkan mereka menikmati kemenangan sementara," kata sosok itu, "karena ini baru permulaan dari era kehancuran." Adegan lalu berpindah dulu kepada pertarungan Minato dan Matsuri, saat Matsuri mulai menunjukkan bentuk barunya. Energi hitam bercampur elemen air semakin pekat, membentuk aura yang memanipulasi gravitasi di sekitarnya, tanah bergetar hebat, udara dipenuhi percikan air yang memantulkan kilatan energi dimensi, dan atmosfer berubah menjadi medan yang tidak stabil. Minato, Konohamaru, dan Yamato merasakan tekanan besar dari transformasi Matsuri, namun mereka tetap bertahan di posisinya. Dia menyatu dengan energi Jubi yang lebih dalam, gumam Yamato sambil menguatkan teknik Mokuton untuk mempertahankan posisi mereka. "Kita harus menghentikannya sekarang atau dia akan menghancurkan lebih dari sekadar medan ini." Lalu terlihat Konohamaru mengencangkan cengkramannya pada tongkat milik Hokage ketiga lalu ia berkata, "Apapun yang terjadi, Hokage Minato, aku akan bertahan dan aku tidak akan membiarkan para makhluk sialan ini bertindak seenak mereka." Lalu Minato memejamkan mata sejenak, mengatur napas dan menganalisis situasi. Lalu ia berkata, "Matsuri semakin kuat tapi bentuk barunya juga membuat energi hitamnya tidak stabil. Jika kita bisa menekan itu, dia akan runtuh dengan sendirinya." Matsuri tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dari akar-akar hitam yang menjalar di sekitarnya, muncul serangkaian tombak dimensi yang berputar cepat. Dengan satu gerakan, tombak-tombak itu meluncur ke arah Minato dan timnya. Kemudian Minato berkata, "Kita tidak bisa menghadapi ini sendirian, Konohamaru. Yamato, kalian berdua hati-hati dan tetap waspada." Kemudian terlihat Minato dengan cepat melemparkan kunai Hiraishin ke berbagai penjuru, menciptakan pola teleportasi yang lebih kompleks dari sebelumnya. Konohamaru mengaktifkan teknik Saru Engine tingkat tinggi. Lalu dirinya juga menciptakan api raksasa yang menghadang tombak-tombak Matsuri. Sementara itu, Yamato mengeluarkan teknik Mokuton Hobai no Jutsu untuk melindungi Konohamaru. Lalu Mokuton itu membentuk perisai kayu berlapis-lapis. Kemudian Yamato berkata, "Tuan Minato, aku akan menahan serangan berikutnya, pastikan seranganmu mengenai dia dan pastikan dia bisa kita lukai, Tuan." Minato lalu menjawab, "Iya, aku harap seperti itu, tapi ini tidak akan mudah untuk bisa membuat dia melemah. Tapi, akan aku coba sekuat tenagaku." Lalu dua Bunshin Minato muncul di sisi Konohamaru dan Yamato, memberikan dukungan langsung dengan rasengan kecil yang menghancurkan tombak yang lolos dari pertahanan mereka. Bunshin lainnya melompat ke udara membentuk formasi menyerang. Kemudian terlihat Minato memanfaatkan kekacauan yang diciptakan timnya, ia meluncur melalui kunai Hiraishin menuju titik buta Matsuri. Kali ini ia memfokuskan seluruh energinya pada teknik Rasengan Dimensi Infinity. Teknik ini menggabungkan elemen angin, petir, dan ruang waktu, menciptakan bola energi yang memanipulasi dimensi di sekitarnya. Ketika Matsuri menyadari pergerakan Minato, ia mencoba melindungi dirinya dengan membentuk perisai air bercampur akar hitam.
Namun, Minato sudah memperhitungkan itu dengan bantuan Bunshin yang terus menyerang dari sisi lain. Matsuri dipaksa untuk fokus pada pertahanan ganda. Lalu Minato berkata, "Ini waktunya," kata Minato, dan ia melompat ke udara muncul tepat di belakang Matsuri lalu dirinya menyerang Matsuri dengan bentuk baru Rasengan. Kemudian terlihat pusaran Rasengan dimensi Infinity yang langsung diarahkan tepat di belakang tubuh Matsuri. Lalu seketika itu Rasengan besar itu menghantam Matsuri dan membuat ledakan yang luar biasa. Tabrakan tersebut menciptakan ledakan besar yang memanipulasi dimensi di sekitar mereka. Cahaya menyilaukan memenuhi medan perang menciptakan celah dimensi yang menghancurkan akar-akar hitam Matsuri dari dalam. Lalu tubuh Matsuri mulai pecah menjadi partikel energi, sementara aliran energi hitamnya menghilang secara perlahan. Lalu Matsuri berkata, "Jangan pikir kalian sudah menang. Aku akan kembali untuk memberikan dampak yang lebih nyata kepada kalian semua. Ingat itu para manusia rendah." Lalu terlihat Matsuri yang kabur meninggalkan tempat itu bersama luka-luka yang ditimbulkan oleh serangan Minato. Lalu Edo Tensei Minato berkata, "Seranganku tadi sepertinya membuat luka yang berdampak pada tubuhnya. Semoga saja makhluk itu tidak datang kembali untuk membuat kerusakan yang lebih parah dari ini." Lalu di kejauhan, sebuah siluet misterius muncul di atas retakan dimensi, mengamati dengan mata bercahaya merah. Lalu sosok itu berkata, "Manusia, kalian memang selalu berusaha melampaui batas kalian, tapi kali ini, kalian tidak akan mampu menghadapi apa yang akan datang," kata sosok itu dengan suara dingin sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Lalu Minato memandang ke arah tempat itu. Pertarungan ini mungkin telah dimenangkan tapi perang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah momen tersebut sayangnya adegan harus berakhir di sini dulu. Nah, admin ingatkan kembali bahwa cerita ini hanya teori yang sengaja admin jadikan alur cerita agar lebih menarik dan bertujuan hanya untuk menghibur sambil menunggu chapter selanjutnya rilis. Jadi terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like video ini, lalu tinggalkan komentar kalian di video ini, agar admin lebih bersemangat dalam membuat video berikutnya. Nah, yang sudah subscribe admin doakan semoga kalian masuk ke dalam surga. Terima kasih dan sampai jumpa.